Dr. Nurmanto akan menyampaikan presentasinya tentang hyperoxia test for pulmonary hypertension oxygen test versus balloon occlusion test. Ya, saya persilakan. Saya kira saya nggak perkenalkan lagi Dr. Nurmanto, kita sudah kenal semua. Beliau dari Yogyakarta, ya, tamat dari UGM tahun 86 ya. Kemudian fellow di FKUI tahun 2005 dan kemudian melanjutkan ke Malaysia. Oke, sekarang staf di UKK di divisi kardiologi FKUGM. Silakan. Terima kasih Prof. Sukman atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan judul tentang hipertensi pulmonal antara oksigen test dan balon occlusion test. Sehingga kalau kita melihat judulnya ini sempit memang. Jadi karena oksigen test dengan balon occlusion. Balon occlusion biasanya yang kita tutup adalah ASD dan PDA. Sehingga nanti mungkin kita tambahkan supaya VSD bisa masuk, balon occlusion ditambah device occlusion test. Ya, saya dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih pada Taufik yang telah menyusun slide ini. Ya, saya ingat waktu saya di Jakarta dulu sama Prof. Bambang almarhum pada saat presentasi. Saya diajak Prof. Bambang untuk presentasi nasional di Jakarta. Slide berikut, ya. Ya, ini karena pH itu sangat banyak sekali sehingga yang kita batasi adalah pH yang berhubungan dengan PJB, dan pH dengan PJB itu kita batasi karena dengan balon occlusion test adalah ASD, VSD, dan PDA. Slide. Ya. pH atau kita sebut pH yang berhubungan dengan PJB ya, biasanya berhubungan dengan left to right shunt tadi misalnya ASD, VSD, PDA, atau mungkin ada left heart obstruction misalnya MS ya, MS yang severe yang akan membuat post capillary pH. Kalau left to right shunt kan pre-capillary pH. Tadi tentang definisi pH tadi sudah disebutkan ya, yang baru adalah lebih dari 20 mm Hg dan dengan pari lebih dari 3 Wood unit. Ya. Kalau kita memang tadi sudah disebutkan Dr. Indah bahwa memang kalau kita mendapatkan pasien yang kita curigai pH harus kita cari penyebab strukturalnya. Ya, slide. Ya, slide next. Ya. Sebelumnya. Ya, ini hemodinamik definisinya adalah kalau pH pre-capillary pH itu MPAP atau mean arterial pressure adalah lebih dari 20 mm Hg. PAH-nya kurang atau sama dengan 15 mm Hg dengan parinya lebih dari 3 Wood unit. Kalau post capillary misalnya MS, tetapi kita tidak bahas di sini, tapi itu lebih dari 20 dan PAW-nya jadi lebih tinggi 15 mm Hg dan PVR-nya kurang dari 3 Wood unit. Slide. Untuk mendiagnosis pH tadi sudah disebutkan oleh Dr. Endah bahwa yang pertama adalah selain pemeriksaan fisik adalah ekokardiografi untuk menilai morfologinya, fungsi-fungsi jantungnya, mengestimasi dari tekanan PA-nya dan mengestimasi PVR-nya. Kemudian yang kedua adalah dengan kateterisasi jantung kanan. Tapi kalau anak biasanya kateterisasi jantung kanan kiri ya, jarang kalau jantung kanan mungkin keterbatasan kateterisasi. Sehingga untuk kateterisasi jantung ini yang penting adalah akut vasoreactivity test atau AVT. Tadi sudah disebutkan Dr. Endah. Slide. Ya.
indikasi untuk pH adalah biasanya tadi sudah disebutkan Dr. Indah bahwa selain untuk mengkonfirmasi diagnosis juga untuk menilai efikasi terapi atau untuk menilai kira-kira tujuan terapinya apa dan efektivitas terapinya apa atau pilihan terapi yang terbaik apa. Ya, slide. Ya, ini saya kira sudah pernah dilakukan semua teman-teman ya. Kalau kita melakukan kateterisasi mesti hemodinamiknya mulai dari SPC, IPC, RA, RV, PA, kemudian OSA. PA, kemudian LA ya. Kemudian right atrial pressure-nya, right ventricle pressure-nya semuanya kita ambil semua, termasuk nanti kita lihat cardiac index-nya bagaimana, kemudian parinya bagaimana, kita hitung semua. Slide. Ya. Sebenarnya dalam kateterisasi untuk yang penting untuk pH adalah dengan AVT tadi ya, acute vasoreactivity test. Cuma acute vasoreactivity test itu harusnya protokolnya bukan langsung hiperoxia test, tetapi adalah ini baseline-nya adalah yang pertama harus dengan nitric oxide. Kemudian kalau dengan nitrate oxide saja hasilnya tidak memuaskan, bisa kita campur nitrate oxide dengan oksigen. Kemudian kalau itu hasilnya tetap tidak memuaskan dengan iloprost. Ya, dengan iloprost tidak memuaskan juga hasilnya kita combine antara iloprost dengan oksigen. Tetapi kalau ini kan secara pH secara keseluruhan ya, tapi kalau misalnya terjadi masalah tahap-tahap ini tidak harus dilakukan tidak boleh dihentikan di mana saja kita mendapatkan ada suatu masalah ya. Selain jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa idealnya AVT atau vasoreactivity test itu adalah mempunyai bahan yang short acting dan short biological half-life. Ya. Dan mempunyai target adalah arteri pulmonal, ya, tidak berefek atau berefek sedikit terhadap sirkulasi sistemik. Ya, slide. Kemudian AVT ini bisa meningkatkan ini AVT kan biasanya harusnya protokolnya adalah dengan pemberian nitrate oxide, tetapi kita hampir semua di center kita gunakan adalah oksigen ya, terutama di Indonesia. Mungkin kalau kita mau pakai NO bisa dipecat direktur ya. Harganya terlalu mahal, ya, sehingga cuma memang kekurangannya ini kalau kita menggunakan oksigen, dia memang bisa meningkatkan SAN berhubungan menurunnya PVR juga bisa, sehingga PVR bisa menurun, tetapi tidak berpengaruh terhadap mean arterial pressure. Yang kedua, dia mempunyai efek aditif ya. Jadi kalau dia jadi mudah tergantung karena aditif terhadap hemoglobin yang terikat oleh oksigen. Sehingga kita tahu bahwa dengan pemberian oksigen tinggi itu akan berpengaruh terhadap oksigen consumption ya. Konsumsi oksigen itu akan menurun 20-30%, sehingga kalau kita oksigen consumption itu menurun, nanti akan membuat PVR-nya jadi underestimate. Sehingga memang disarankan kalau kita mempunyai vasodilator lain, misalnya nitrate oksigen tidak digunakan. Tetapi kita maklum bahwa semua mungkin waktu senior dulu ada di luar negeri juga yang dipakai juga oksigen test, juga hiperoxia test. Slide. Ya, definisi dari respon tes AVT ini atau AVT ya, AVT ini adalah ada beberapa kriteria ya. Jadi kriteria menurut kriteria BAR adalah terjadi penurunan MPAP lebih dari 20%, ya, tanpa
penurunan atau perubahan dari cardiac index, ya, penurunan atau perubahan dari PVR atau PVR di rasio antara PVR dan SPR. Jadi kalau menurut REACH kriteria ini hanya terjadi penurunan MAP aja dan PVR lebih dari 20, lebih atau sama dengan dari 20%. Kalau menurut Sitbon kriteria, ya, penurunan MAP ini lebih dari 10 mm Hg, tetapi mencapai min arterial pressure-nya kurang dari 40 mm Hg. Tanpa ada perubahan cardiac output. Ya, slide. AVT pada pasien PH dengan PJB itu apa yang kita lihat adalah biasanya AVT pada PJB, karena PJB di sini yang kita bahas di sini ASD, VSD, PDA adalah dipakai untuk kira-kira bis operabel apa tidak. Ya. Jadi kalau slide belum. Nah. Jadi kalau kita katakan positif lebih dari 20% penurunan pari. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 20% penurunan pari kita anggap bahwa itu positif, dan rasio pari dan SPR itu kurang dari 0,3 ya. Pada pasien-pasien yang kita mendapatkan 6-8 Wood unit mungkin, dan PVR-nya lebih dari dibanding SPR itu lebih dari 0,3 atau 0,3 sampai 0,5, itu bisa kita observasi lagi. Selamat datang, Prof. Sehingga nanti bisa kita. Selamat datang, Prof. Silakan teruskan, Romanto. Ya, ini termasuk Grayson, tetapi misalnya pada PVR per SPR rasio itu lebih dari 8 itu sangat risiko tinggi untuk dilakukan penutupan. Slide berikut. Ya, ini algoritme pada pasien VSD, ASD dan PDA. Jadi bila kita menemukan KP dan QS-nya tinggi, gagal tumbuh, kemudian saturasi oksigen masih lebih dari 95%, masih left to right shunt, ini dengan catatan pH ya. Bila itu ada, artinya masih lebih banyak left to right shunt, bisa dilakukan operasi. Tetapi bila hal ini tidak terjadi, ya harus kita lakukan kateterisasi. Ya, kateterisasi kalau kita mendapatkan parinya kurang dari 6 Wood unit dan PVR dibanding SPR itu kurang dari 0,3, ini bisa kita lakukan operasi dengan manajemen pH-nya. Tetapi pada kondisi yang abu-abu tadi 6-8 Wood unit dan PVR SPR 0,3 sampai 5 dan pari lebih dari 8 Wood unit dengan PVR SPR lebih dari 0,5, ini kita lakukan AVT test, ya. AVT test ini kalau hasilnya positif, ya, positif artinya dia respon, berarti kita bisa kita lakukan operasi atau penutupan dengan manajemen pH untuk selanjutnya. Diharapkan dengan hal ini bisa akan membaik, ya. Kemudian bila AVT-nya negatif, kita lakukan atau untuk terapi atau manajemen pH, kemudian bisa kita lakukan kalau dalam pemeriksaan dalam monitor echo misalnya pH-nya kok kelihatannya menurun, bisa kita lakukan kateterisasi ulang. Kalau kateterisasi ulang AVT-nya positif, bisa kita tutup, tetapi dengan operasi atau mungkin tanpa operasi dengan fenestrasi, atau mungkin kalau dengan operasi mungkin kita kasih residual shunt di ASD-nya atau PDA-nya. Kemudian kalau AVT-nya negatif, ya mungkin hanya tata laksana untuk pH saja. Jadi tidak dilakukan apa-apa. Slide. Ya.
itu tentang hiperoksia test ya. Tetapi kalau balon occlusion test ini biasanya mungkin hampir teman-teman sudah banyak yang melakukan ini ya. Jadi yang pertama kali pernah dilakukan balon occlusion ini memang untuk pasien-pasien yang mau dilakukan operasi. Kalau di oklusi dulu kok PA-nya menurun, langsung dilakukan operasi. Ya, kemudian memang untuk balon occlusion test ini, atau kalau kita tambahkan balon occlusion test atau balon occlusion atau device test ini memang biayanya lebih mahal. Nomor satu, kita harus beli balon, ya, karena kita tidak bisa membuat sendiri. Kalau niup sendiri bisa, jadi balonku ada 5. Kemudian kalau di samping itu mungkin waktunya juga akan lebih lama, ya. Ya, slide. Ya. Ya, balon occlusion test ini biasanya kalau lebih dari sistolik PAP ini lebih dari 20, menurunnya lebih dari 20%, itu dianggap akan terjadi reversible. Jadi kalau kita balon lebih penurunannya PAP, sistolik PAP-nya itu lebih dari 20%, bisa kita lakukan penutupan selanjutnya. Jadi tanpa ini ya, misalnya kita tutup dengan misalnya PDA besar, kita tutup balon occlusion, atau langsung kita tutup device. Kalau terjadi penurunan biasanya kita lepas. Kalau pengalaman saya biasanya kalau misalnya min PAP-nya beda 5, sistoliknya hampir sama, biasanya kita kasih device. Kalau setelah kita tutup device, kalau terjadi penurunannya itu kira-kira signifikan, sistolik dan diastoliknya menurun, biasanya kita lepas. Cuma yang penting kita jaga setelah anaknya sadar, jangan sampai menangis. Ya, biasanya saya minta ke pasca op untuk memberikan obat tidur, karena kalau dia menangis kan kita tahu PA-nya tinggi sehingga device bisa lepas. Tapi itu sehingga selama ini pasien-pasien yang kita lakukan itu alhamdulillah baik. Coba meskipun karena kita tidak mengikuti lebih dari 20% penurunan itu, ya ada beberapa yang memang tetap persisten PH. Kemudian mungkin nanti ada di bawah ada contoh. Balon occlusion test ini juga ada catatan, biasanya ada parameter lain yang dinilai ada tidak terjadi penurunan sistemik pressure, saturasi oksigen, dan pH krisis. Selama ini saya mendapatkan 2 pasien PDA, setelah kita tutup pH-nya jadi naik, jadi tekanan PA-nya jadi naik dibanding aorta, sehingga itu tidak jadi kita tutup. Ada 2 pasien yang seperti itu. Ya, terus terang karena kita akan ngoboi biasanya, jadi tanpa kita oksigen tes dulu langsung kita tutup. Apa? Untuk karena waktu. Ngoboi kau ngoboi. Tapi sekarang sudah ada fit. Ya, slide berikut. Ya, ini yang dilakukan oleh Zhang ya, bahwa pada pasien-pasien PH itu dengan balon occlusion test itu sangat bermakna terjadi penurunannya, baik sistolik PAP, diastolik, min PAP semuanya menurun, termasuk min dari pulmonar dan sistemik rasio. Slide. Ya. Jadi balon atau device occlusion test ini bisa memprediksi persisten PH. Jadi bila rasio dari pari dan PPR dan sistemiknya lebih dari 0,5 ya, merupakan risiko high risk ya. Jadi sebaiknya mungkin tidak perlu ditutup. Kemudian pada penelitian Seoul ya,
dia menemukan bahwa cut off untuk PVR-nya ini, cut off untuk sistolik PAP-nya ini harus kurang dari 67,5 mm Hg. Jadi kalau lebih dari itu mungkin sebaiknya juga tidak usah ditutup kalau khawatir, karena itu memprediksi akan terjadi persisten pH. Ya mungkin ini berhubungan yang kita lakukan tadi, beberapa yang kita teliti nanti di bawah ya. Kemudian ini sudah ya. Zhang et al. Tahun 2007 memang selain balon oksigen dia mencoba yang pertama kali dengan, tidak tahu ya, mungkin sebelumnya sudah ada, dengan balon itu diganti dengan device. Slide. Halo. Ini balon Halo, Dr. Noor. Ya, jadi ini kita lihat pada saat balon occlusion tekanan PA-nya ini menurun, tetapi setelah coba kita tidak di occlusion tekanannya sama. Masalahnya ini belum terkoneksi ke sana. Apa yang mau kita lakukan? Ini akan kita tutup. Slide. Halo. Ya. Sebenarnya balon belum. Ini saya ngomong nggak connect. Guideline yang jelas ya. Tetapi kalau pada dewasa dari AH 2008 itu pada dewasa, ASD pada dewasa ini, PAP menurun kurang dari 2/3 dari sistem, PVR lebih kurang dari 2/3 SVR, atau responsif ventilator terapi atau tes kita dianjurkan untuk menutup ASD tersebut. Ini untuk dewasa, untuk anak masih belum ada. Tolong korekin. Ya, slide. Tolong korekin. Halo, Dr. Ya, balon atau device occlusion test ini bisa kita lihat di sini. Ya, pada saat sebelum di oklusi, bukan di sana, ya, ini setelah oklusi, Ke bawah. PA-nya jadi menurun. Halo, Dr. Noor. Ya. Halo. Belum, Dr. Noor itu masih lanjut terus. Jadi menurut Bolser ini, Artinya ini juga kalau udah masuk dia berhenti. dia mengatakan bahwa LA mean pressure terjadi peningkatan 3 mm Hg ya, selama oklusi. Ya, ini sebaiknya nanti kalau misalnya menutup dengan device yang fenestrated. Ya. Halo, Dr. Noor. Lebih dari ini mungkin terkait dengan L Langsel. Kemudian selanjutnya Hamburger, bila terjadi peningkatan LA pressure-nya itu meningkat sampai 10 mm Hg Audio selama tes visualnya ini oklusi, masalah. ini merupakan mengindikasikan bahwa dia high risk untuk ditutup, sehingga mungkin kalau meningkat LA-nya sampai setelah ditutup 10 mm Hg sebaiknya Tapi tidak. dia tidak mendengar mereka. Kalau mendengar mereka pasti mereka berhenti. Ya. LV pressure ini memang yang sering dilakukan adalah dewasa, karena kita tahu dewasa bisa berjalannya lama sekali untuk kalau misalnya pada pasien-pasien ASD itu, sehingga lama-lama akan terjadi gangguan LV function. Ya, ini salah satu contoh bahwa ini sebelum dioklusi, ya, LA pressure-nya ini, kemudian setelah dioklusi akan meningkat rata-rata sampai 22 sampai 25 mm Hg, sehingga hal ini merupakan high risk untuk ditutup. Maaf, dokter, maaf, ada dari Catlab. Bisa di stop sebentar? Silakan. Contoh ya, jadi kalau terjadi LV, end-diastolic LV pressure-nya meningkat sekali, sehingga mungkin sangat high risk untuk dilakukan ASD closure. Slide berikut. Ya,
Ini salah satu contoh tadi sudah ditampilkan oleh Dr. Indah. Sebenarnya ini tidak sesuai dengan judul di sini, tetapi saya menunjukkan bahwa pada yang dilakukan Dr. Nadia ini, apa, pada pasien-pasien teman-teman di belakang, tolong. Halo? Ya. Halo. Sambil makan. Jadi pasien-pasien dengan PH yang dilakukan di Sarjito ini memang angka kematiannya cukup tinggi. Tetapi kalau kita lihat, baseline dari MAP-nya sebenarnya tidak lebih dari titik potong yang dilakukan penelitian oleh Soposol tadi ya. Sehingga barangkali kalau kita lihat semuanya sebenarnya aman pada pasien yang dilakukan PH, sehingga mungkin penyebab kematiannya ada hal-hal lain. Ya, termasuk mungkin serangan krisis, karena krisis tadi diterangkan oleh Dr. Indah bisa karena penyebab lain. Slide berikut. Ya, slide. Ya, sama ini sudah diterangkan sama Dr. Indah ya. Ya memang dari yang kita lakukan operasi itu dalam observasi 4 tahun memang masih yang tetap ya 67,8%, ya cukup tinggi. Meskipun tidak termasuk golongan yang high risk menurut salah satu kriteria tadi. Slide berikut. Ya, ini menunjukkan bahwa pari sebagai faktor prognostik ya. Slide berikut. Ya, ini sebagai kesimpulan bahwa antara akut fase aktif test dan versus balon atau device closure ya, ini bisa definisikan adalah bila AVT ini parinya menurun lebih dari 20% dan pari dibanding SPR ini perbandingannya kurang dari 0,3, ini bisa kita anggap positif ya, bisa kita lakukan tindakan tanpa was-was ya. Demikian juga kalau pada pasien itu dilakukan balon atau device closure, PAP-nya, sistolik PAP-nya menurun lebih dari 20%, ini kita anggap bahwa itu sugestif bahwa pH-nya akan reversible sehingga bisa kita lakukan penutupan. Kemudian prosedurnya kalau AVT itu AVT ya, kalau fase ya AVT dengan balon ya, kalau prosedurnya biasanya kita pakai oksigen test. Tadi sudah kita terangkan bahwa kalau kita menggunakan oksigen test akan membuat hasil dari pari atau pari persistemik resistennya akan tidak sesuai yang kita harapkan, sehingga memang idealnya adalah dengan nitrate oxide. Ya, kalau dengan balon ya sudah kita, kalau balon memang terus terang nanti mungkin biaya enggak bisa, setelah selesai bisa kita reuse lagi, tapi kalau device juga sebenarnya bisa di reuse lagi. Keuntungannya ya kalau AVT ini oksigen test sebenarnya ya, mungkin waktunya lebih sempit. Kalau hanya kita memakai oksigen saja tanpa nitrate oxide mungkin harganya lebih murah ya. Ya, jika kita tidak dioyak-oyak oleh direktur keuangan rumah sakit ya. Dan bisa dilakukan pada semuanya termasuk PSD ya. Tapi kalau balon occlusion kan tidak berani kita memberikan mencoba menutup dengan balon pada PSD ya, karena mungkin akan mengurangi cardiac outputnya ya. Kemudian AVT ini memang bisa memprediksi bisa dioperasi atau tidak, prognosisnya bagaimana ya. Tapi kalau balon occlusion test ini biasanya akan lebih enak kalau ini tadi memprediksi post prosedural pH itu akan masih
tetap pH atau persisten pH atau tidak kalau lebih dari 67,5 mm Hg. Tapi kalau salah satu contoh yang dilaporkan Dr. Nadia adalah semuanya tidak melebihi dari 67 mm Hg, tetapi masih begitupun masih ada yang tetap pH dalam 4 tahun observasi. Kemudian kekurangannya yaitu tadi kalau pemberian oksigen memang membuat parinya akan underestimate ya. Tapi kalau keuntungannya kerugiannya balon mungkin kalau mungkin waktunya jadi lebih lama ya. Tapi kalau ini kan baseline ngambil saturasi, tekanan, baseline, kemudian kita lakukan diberikan oksigen cepat sekali. Mungkin kalau dengan balon oksigen kita tiup gitu, belum lagi kalau balonnya pecah ya. Biasanya kalau balon kita hanya ASD dan PDA, tapi sebenarnya kalau kita mampu ya tidak apa-apa dengan pemberian dengan PSD kita tidak hanya balon saja, PSD bisa dengan device ya. Cuma kalau PSD-nya itu misalnya inlet yang besar ya akan lari terus ya, jadi tidak optimal ya, sehingga yang biasa kita pakai adalah ASD dan PDA. Dan biasanya pada balon occlusion ini juga sering membuat masalah ya hemodinamik ya, khususnya VSD ya kita tahu. Ya saya kira itu dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurmanto, saya kira presentasinya sangat penting. Stop dulu, kita hubungkan dengan CAT-Lab. Nanti akan ada sesi tanya jawab, barangkali ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman sejawat. Apresiasi teman-teman dari Jogja, Dr. Indah telah banyak publikasinya saya baca ya, baik sekali. Mungkin di teman-teman lain juga nanti bisa melakukan penelitian tentang hipertensi pulmonal ini. Silakan dari CAT-Lab. Ya, halo. Suaranya gimana? Siapa di sana? Dokter Risti terus sama Tina ya? Oh Tina ya, Dokter Tina. Halo, Dokter Tina. Halo, Prof. Iya, dengar, Prof. Ya, bisa dengar? Bisa dengar saya? Saya dengar, Prof. Suara Prof jelas, Prof. Oke, baik. Silakan, ada kasus apa yang sedang dikerjakan? Barangkali tolong dipresentasikan. Di sini di ruangan ini banyak sekali teman-teman dan mendengung ya suaranya. Audionya di sini. Audio yang dari sana. Belum. Enggak, suara Prof jelas. Ada pasien apa di sana yang sedang dikerjakan? Suaranya belum masuk ke sana. Ya.
Ya silakan, Dokter Tina atau Dokter Risti. Ya, atau nanti di anu lagi ya, di atur lagi audionya. Ya sementara kita off dulu, stop dulu ya. Ada echo ya? Oh ini, waduh mesti dibaca. Kasusnya, mungkin Indah bisa bantu. Ini untuk kasus pertama. Ya. Anak AK umur 5 tahun 1 bulan, jenis kelamin perempuan dengan anamnesis, berat badan dikeluhkan sulit naik sejak usia 1 tahun, kemudian mulai usia 4 tahun, saat melakukan aktivitas, anak merasa mudah lelah dan ngos-ngosan, pernah dilakukan pemeriksaan TB namun hasil negatif, tidak ada riwayat kebiruan. Kemudian dari hasil pemeriksaan ronsen awal didapatkan pembengkakan jantung, anak kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito. Pada pemeriksaan fisik didapatkan S1 tunggal, S2 split konstan dengan bising ejeksi sistolik grade 2/6, SEC 23, linia parasternalis sinistra. Kemudian hasil laboratorium dalam HB 11,9 dengan leukosit 7.100 dengan trombosit 368.000. Ini hasil gambaran EKG-nya. Kemudian ini hasil ronsen torak. Pada eko didapatkan moderat sekunder ASD dengan diameter sekitar 13 sampai 15 mm. Jadi diagnosis untuk pasien saat ini adalah moderat ASD sekundum. Terima kasih, Prof. Ya, halo, pasien ASD ya. Tolong dijelaskan dulu siapa saja yang ada di ruang cath lab, operatornya siapa, terus saya nggak lihat tadi ada Tina, terus Risti, siapa lagi? Oke, mungkin audionya nggak bisa ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Ini pasiennya akan ditutup ASD sekundum, jadi apakah memang sudah waktunya ditutup? Ya, Dokter Didi, silakan. Halo Dokter Tina, ada pertanyaan di Dokter Didi, tolong didengarkan. Audio. Lari aja ke depan nih. Enggak punya yang lain lagi ya? Makasih Prof. Dokter Tina dan tim, pasiennya kan melakukan tindakan TII ya, transesofagealikokardiografi. Ada nggak data-data rim-rimnya, misalnya rim superior, kemudian rim SPC dan IVC, rim aorta dan sebagainya. Jadi kita dapat informasi apakah rim-rim untuk pemasangan device-nya cukup atau tidak. Karena ada pemeriksaan TII. Makasih. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan tentang hasil echo-nya, tolong ditayangkan, bisa nggak? Kameranya diarahkan ke echo. TE. Nah, kamera di cath lab itu diarahkan ke monitor mesin echo. Belakang ya kelihatan cuma. Nah, itu dia. Bagaimana penjelasannya dengan hasil TI ini? Rim superior, anterior. Tolong dijelasin.
Hafaz ya? Oh, Hafaz yang ngerjain. Ya kelihatan belakangnya itu. Dokter Hafaz, bisa dijelaskan sedikit? Boleh ganti, Mas. Boleh ganti, Mas. Boleh ganti, Mas. Yang kayak tadi. Yang panjang. Panjang, boleh panjang. Ya. Berapa tadi? 18. 20. Ada pointernya, Pak. Berapa ukurannya? Aduh. Yang diambil baru. Ya. Mana ini? Ini ya, Mas. Di sana audionya nggak bisa ya dari dalam? Dari sana enggak? Dari sana. Ini itu kelihatan coba. Di sana bisa lihat? Oke. Halo? Dokter Hafaz, Dokter Tina? Halo ya, Bro. Kedengaran? Prof bisa? Ya. Ya tolong dijelaskan apa yang ditemukan pada TEE pasien ini. Tadi pertanyaan Dokter Didi. Tanya dulu aja. Suaranya dengar, Bro. Ya? Kita nggak dengar sama sekali dari sana. Bisa nggak? Halo? Dengar suara saya, Dokter Tina? Dokter Hafaz? Enggak, mereka kelihatannya nggak dengar sama sekali. Ya, Assalamualaikum Prof. Hafaz nih Prof. Nah, Pak, tolong jelaskan apa yang ditemukan pada echo ya, TEE pada pasien ini tentang ASD-nya, ukurannya, rimnya, anterior, posterior. Baik Prof. Tadi sebelum dilakukan TEE, kami melakukan TTE. Dari TTE didapatkan dengan ukuran ASD-nya 12 mm dan LASD-nya 32 mm, Prof. Ya. Terus kemudian dijumpai adanya pembesaran pada atrium kanan dan ventricle kanan. Setelah itu, kami lanjutkan dengan pemeriksaan TEE. Ini sekarang pada posisi 0 derajat for chamber view. Kalau dilihat di sini, rim superior dan inferiornya cukup adekuat ya, Prof. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sama dengan pemeriksaan TTE-nya. Oke. Ukuran ASD-nya 12 mm. Ya, udah jelas ya, jadi. Ya. Oke. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan pada pasien ini? Akan dipasang apa? Ini sedang dipangcer, Prof. Oh, sedang dipangcer. Oke lah, jadi kalau gitu teruskan saja dulu, kita cut dulu di sini. Nanti tolong sampaikan atau tolong beritahu apabila sudah mulai ya prosedurnya. Jadi teman-teman semua setuju kalau ditutup ini? Dokter Budi? Setuju ditutup? Ya, kalau pokoknya sekarang ini semua lubang harus ditutup ya. Oke, jadi kita cut dulu Mas. Nanti kita lanjutkan selanjutnya. Silakan. Ya, stop dulu videonya. Nanti tolong infokan kalau udah. Saya hilang nih jadi. Halo? Oke. Halo? Hilang. Suaranya nggak ada nih Mas, nggak ada. Sudah. Ada. Kedengaran? Halo? Ya, baik.
Teman-teman sekalian, saya kira kita lanjutkan dulu sambil menunggu prosedur yang akan dilakukan di Cat Lab. Selanjutnya ada presentasi dari Dr. Nurmanto ya. Dr. Nurmanto dan diskusinya setelah selesai Dr. Nurmanto kita adakan diskusi. Di sini ada panelis, ada Prof. Najib, ada Prof. Sudikdo, Dr. Piprim ya. Halo? Prof? Ya, silakan. Apa yang telah suara saya terdengar, Prof. Dr. Rizky, Prof. Oh, suaranya menggema ya. Halo, suara saya terdengar, Prof. Wow. Coba tolong dibetulkan dulu audionya. Iya, tapi yang di sana. Halo? Enggak jelas, enggak dengar. Tapi saya coba dari luar. Yang masalahnya kita udah dengar suara mereka, kita dengar suara mereka nggak dengar suara kita. Suara saya bisa didengar atau saya dari sini ngomong. Suaranya kalau tes ini langsung dibunyiin aja. Ya. Halo, suara saya terdengar? Masih mendengung gitu. Nggak dengar, kalau dengar di sana pasti mereka kan berhenti. Volumenya dikecilin kali. Halo? Suara saya bisa terdengar? Suara Prof terdengar, tapi Prof dengar suara saya. Ya, tapi terdengar cuman mendengung, Oh, double. suara itu mendengung ya. Suaranya hilang timbul. Suara hilang timbul. Barangkali echonya dimatiin di sana. Dokter Nur, suaranya saya terdengar jelas, tapi suara saya terdengar, dok. Ya, itu lebih baik. Coba. Oke, baik, Prof. Ya. Mungkin tadi Silakan. sudah dilaporkan Dokter Hafaz ya terkait Silakan. identitas dan identifikasi ASD-nya. Sekarang ini sudah dilakukan perhitungan flow ratio dan pari. Tadi didapat flow ratio-nya 1,7. Parinya 2 ya. Pari 1,4. Jadi rendah, tekanan parunya juga tadi diukur rendah. Masih nggak jelas ya. Tolong Dan, bicaranya pelan-pelan. Sekarang ini sudah masuk delivery sheet memopad ukuran 10 dengan tadi dari TE didapat dengan tadi dari ukuran 12 mm dan rencananya dari operator akan melakukan penutupan dengan melakukan ASD offloader memopad nomor 18. Mohon komentar audiens. Ya, akan dipasang ASD offloader 18 ya? Benar, Prof. Ya, ASD-nya berapa? Dari PE itu 12 mm, 12 sampai 13. Karena tadi operator Dr. Tina dan Dr. Jaharis memutuskan nomor 18 karena dari TE ada defisit. Ya, oke. Kalau tidak salah, saya tadi terlambat mendengarnya. Ada Kita pakai ukuran maksimal karena LASD-nya itu 32 mm. 32. Dengan harapan dengan maksimal terkait dengan defisiensi aortic rim-nya bisa kita atasi dengan device nomor 18 maksimal, ukuran maksimal untuk LASD 32 mm. Oke, ada komen dari teman-teman di sini? Setuju? Promul? Ini ada pertanyaan dari Prof. Mulyadi. Assalamualaikum. Tes.
Dokter Rizky. Dokter Rizky. Iya Prof, sudah dengar suara Prof. Enggak dengar ya? Itu di balon nggak? Tidak dilakukan balon karena balon sizing di Jogja tidak punya. Jadi mengandalkan Dokter Rizky. Baik Prof. Itu perhitungan tadi dari mana? Dikali berapa? Kita menghitungnya ya. Mungkin dilihatkan dulu ini. Dari TE ke TE-nya. sekitar 12 meter. Prof Mul tadi belum melihat TE-nya. Dari TTE. Lihat TTE. Dari posisi chamber kita dapatkan ukuran 32 mm. Kita menggunakan ukuran 18 mm berdasarkan ukuran maksimal device. Oleh karena ada definition aortic rim. Maksimalnya 32 kurang 14 ya. Jadi 32 dikurang 14. Jadi 18 mm. 18 mm. Kalau dilihat dari transtorakal yang ada defisit aortic rim, tapi memang dari TE ini sangat jelas ada aortic rim. Nah harapannya nanti memang di rim aortanya itu posisi device-nya kita harapkan nanti dia seperti apa ya, ngakang gitu ya, supaya bisa lebih stabil. Oke. Jadi pakai ukuran maksimal ya yang bisa diakomodir. Jadi LIC kurang 14. Di 18. Iya bro. Memang kalau kita pakai ukuran dari ASD-nya biasanya kita kalikan dengan 140%. Kalau 13 mungkin, kalaupun dikali 140% mungkin dapatnya sekitar 18 ya. Ya 18 sama ya. Ya, sekitar itu juga, Prof. Oke, baik, makasih. Oke. Jadi ada dua pertimbangan kita Pro yang Najib menguatkan. Yang mau kasih pertama komentar. dari ukuran ASD-nya 13 mm dikali 140%. Yang kedua dari LASD dikurang 14. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Prof Najib nih. Ya, assalamualaikum, Dr. Rizky. Ini pada transthoracic echo, apakah sudah tanda-tanda TRZ, maksudnya hipertensi pulmonal, dan juga apakah ada tanda-tanda hipertensi pulmonal pada kateterisasi di sini? Berapa MPAP-nya gitu? Terima kasih. Berapa kecil sekali, bisa dibesarin? Tadi saya nggak pertanyaannya. Jelas ya. Tadi waktu suara surat kok jadi nggak jelas. Nggak jelas suaranya. PA pressure? Oh, PA pressure-nya tadi. Mohon diinformasikan lagi berapa PA pressure-nya? MAP-nya berapa? Oh ya. Main arterial pressure, PA pressure 15 mm air raksa, Prof. Oke, masih rendah. Jadi ya? memang tidak hipertensi pulmoner. Ya, oke, bagus. Saya kira. Oke, kita 15. setuju untuk diteruskan semua ya, karena Ya. belum ada hipertensi pulmoner. Tadinya juga. kalau pulmoner, kita fungsi pulmoner lakukan oksigen test di Ya. artificial external. Setuju. Terima kasih. Oke. Ya, teruskan barangkali prosedurnya, Dr. Rizky. Ya, ini sekarang dokter saya lagi di luar ini, Dokter Diaris dan Dokter Tina sudah melakukan closing delivery sheet. Device juga sudah masuk ya, tapi belum didorong sampai ke left atrium. Ya. Belum dideploy. Nah, ini akan kita coba, mungkin layar monitor bisa diarahkan ke monitor di ruangan. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Iya. Oke, saya malah belum terlihat nih. Mana gambar? Coba ya gambar. NGO. Ah, yang itu tuh. Coba dibesarin. Oh, mana? Dari mana? Lebih jelas. Nah, ini sudah. Oke, ya, ini lebih jelas. Nah, ini sudah device sudah di ujung delivery sheet. Mungkin operator sudah bisa coba di deploy. Tapi itu nggak bergerak. Itu gambarnya nggak bergerak itu kameranya. Ya, itu belum. Ya, itu belum. Mereka belum lakukan. Coba silakan mungkin di Dokter Diaris sama Dokter Tina tolong di deploy.
Oke. Ya. Ini sekarang posisi di ujung delivery sheet berada di LUPV ya. LUPV ya. Tapi sudah sedikit tertarik ke proksimal. Ya. Oke. Mungkin bisa guiding TE juga. Tolong TE-nya dilihatkan. Tarik pelan-pelan. Ya. Sedikit lagi tarik. Nah, itu device-nya sudah berada di menempel di septum kalau dari TE ya. Tapi kurang tarik sedikit lagi kali. Dari TE kelihatan device menempel. Oke, mungkin sudah bisa coba dibuka sisi RA disknya. Ya, pelan-pelan. Mati. Ada sabotase. Coba buka RA disknya. Ya. Ya. Tarik aja apanya delivery sheet-nya tahan kabel. Oke, dorong. Lepas ya. Oke, sekarang Oke. Ditarik dulu yang RA disknya. RA disk. Oke, jangan semua. RA disknya saja. LA disknya jangan ditarik. Yang ditarik itu cuma RA disk. LA disknya tetap terbuka di LA. Oke, saya coba masuk dulu. Yang LA disk jangan ikut ditarik tadi. Nah, itu tarik semua. Tarik lagi, sikit lagi. Udah. Oke. Nah, tahan kabel. Nah. Jangan didorong, tarik aja. Kurang tarik. Nah. Lagi. Enggak. Belum. Cukup itu. Bukan. Nah, jangan semuanya ditarik. Itunya biar aja terbuka. Oke, tarik semua satu sistem. Tarik satu sistem. Oke, buka sedikit di LA disknya. Oke, tarik semua. Oke. Hop, udah. Sekarang tarik aja si belakangnya. Jangan didorong. Hah? Ya, dia nempel di PV itu. Tarik lagi. Tarik semua. Lagi. Oke, sekarang tarik delivery sheet-nya, tahan kabel. Lagi. Oke. Dorong pelan-pelan. Oh. Sudah. Oke, udah. Oh, banyak banget. Oke, udah. Enggak, sekarang ini udah pas nih. Ini udah pas, sekarang EKG gimana? EKG itu ya ini lagi kayaknya beradi. Hah? Stop dulu. Enggak. Udah balik ya. Sebentar. Ya, karena bolak-balik itu dia. Eho-nya gimana, Eho? Udah ada balik ya. Sedikit masih 72. Hah? Apa ya? E-nya. Sekarang di mana tuh posisinya? Karena itu dicoba di angionya itu posisinya 30, udah ada TP-nya tuh? 20 atau setting up. Itu biasanya akan Tolong lebih tunggu jelas. ya. Tunggu. Ini caranya coba dilonggarin sedikit. Apa? Dia perpendikular kan? Nah, cuma bukan masalahnya EKG-nya belum pas. EKG-nya belum muncul ya gelombang P ya. Kenapa Ya, terdorong-dorong.
Jadi gini ya Mbak Risti ya, Mbak Risti. Jadi kan Mbak Risti ini mau tarik kembali. Pas sudah tertarik si RA-disnya, kan LA-disnya jangan ikut ditarik. Mbak Risti tarik semua, terus Mbak Risti dorong. Kelihatan. Nah, kelihatan. Harusnya tadi pas tarik ini, udah biarin dulu gitu. Lihat ya. Tapi EKG-nya belum. Hah? EKG kan belum. Ya, sekarang gimana posisi atau dis? kita coba ini dengan audiens dulu, gimana pendapat audiens? Ya. Kalau dari TEE kelihatannya sudah bagus ya, cuma mungkin dari angiogramnya itu barangkali posisinya sitting up kan untuk melihat septumnya, jadi in between-nya itu akan lebih jelas. Yang anterior udah pas. Jadi interseptumnya itu akan lebih jelas. Jadi septumnya kalau posisi sitting up lebih jelas, sehingga biasanya kalau melakukan deploy di situ akan lebih enak. Sekarang EKG-nya gimana? Enggak, caranya oh ini dia ini ya. Kalau apa dia dilonggarin ininya. Ini kalau si lepu kan dia model sheet-nya nggak ada sinyal. Ya. Tadi nggak masuk. Ini pakai zoom ya? Oke. Pakai zoom. Prof Sukman. Ya. Ya, ini sepertinya gini. Face sudah bagus posisinya, tapi memang dari EKG kelihatan gelombang P-nya tidak muncul ya. Ya. Ya, memang aortanya agak sedikit tertekan oleh karena device kali. Oke. Jadi mau di reposisi dulu. Sebentar, kita coba mau lihat observasi monitoring EKG-nya. Echo-nya itu jangan dibikin double begitu, satu aja. Ya, satu dengan color. Enggak, rasanya bukan kegedean. Ini enggak sih. Kalau mau lihat aortanya mungkin lebih bagus coba. Atau kalau memang mau kita ukur LV diastolic pressure, kita coba masukkan kateter pigtail ke LV. Ada kateter pigtail? Kateter pigtail masuk dulu ke LV, coba diukur tekanan LV diastolic berapa? Nah, kalau ini enggak bagus tuh posisinya. Kalau kita lihat dari TE itu bagus. Itu posisinya udah bagus tuh. Gimana? Enggak sih. Pulmonar vein-nya ada nyumbat enggak? Coba kasih color. Sepertinya sih tidak, Dok. Tidak. Karena yakin posisinya oke. Cuma kenapa gelombang P-nya belum muncul ya? Atau EKG-nya bisa nggak 1 lead 2 saja dulu? Ada komentar? Prof Mul? Saya kira udah bagus Dokter Rizky. Itu mungkin karena tadi ditarik tadi ya. Karena tadi kan karena di retrieve ya. Biasanya dia akan balik sendiri dong. Ada usul kita akan kasih steroid dulu boleh ya? Mungkin tadi udem kali. Ya, tadi karena ditarik-tarik beberapa kali itu sering begitu. Ya. Dengar Prof suaranya? Enggak, karena tadi ditarik-tarik. Saya kira sih karena udem aja. Benar Prof. Enggak apa-apa kali. Saya kira nanti ditambahkan steroid aja. Ya, berarti setuju dirilis ya? Ya. Udah EKG udah balik ya? Sedikit, tapi mungkin perlu tambah. Nah, ini gelombang P-nya sudah muncul. Ya. Oke, gelombang P sudah muncul. Ya. Takut dia karena mau dikasih steroid. Tapi nggak apa-apa sih steroidnya tetap dikasih saya rasa. Iya. Bagus. Oke. Gimana audiens setuju rilis? Ya. Silakan rilis. rilis. Oke, rilis silakan Dokter Diaris. Kelihatannya device sedikit kebesaran ya. Gimana Pak Nurmanto? Silakan dirilis. Sedikit. Enggak ya. Oh ya, enggak apa-apa. Oh, udah, cukup. Udah. Tapi kadang yang model Nugra itu dia naik sendiri tuh. Si
naik sendiri ke siapanya si. Karena aortic rim-nya tadi kan sedikit ya, kecil ya, tetapi device-nya masih enggak mengganggu aorta ini enggak terlalu menekan. Oke. Gimana audiens? Ya. Setuju. Sudah dirilis? Rilis belum? Sudah dirilis? Udah. Sudah? Oke. Suara saya terdengar, Prof? Iya. Oke. Ya. Pak dilihat dari TE, sekarang evaluasinya. Mana itu rilisnya? Udah, oke. Bagus ya? Iya deh, tepuk tangan untuk teman-teman di Cat Lab. Kita aja kabelnya semua. Baik, posisi jadi device kita oke, good. Menjepit, menjepit rim. Ya. Tidak ada obstruksi vena pulmonal, tidak ada MR dan TR. Aortic regurgitation juga mungkin trivial saja ya. EKG sekarang sudah sinus ritme. Bagus. Bagus. Hanya menurut saya sih tadi mungkin udem. Ya. Sehingga gelombang P-nya nggak muncul. Oke, terima kasih. Selamat ya semuanya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih semua. Yuk, kita teruskan. Terima kasih ya. Dokter Munanto masih ada kan? Ya. Baik. Terima kasih Dokter Risti, Dokter Tina, Dokter Hafaz, Dokter Rizky, dan lain-lain. Kita teruskan lecture. Berikutnya adalah lecture 5, Palliative Intervention for Pediatric Pulmonary Hypertension pada Dr. Rizky Adriansah. Kami silahkan, waktunya 20 menit. 20-25 menit. Tolong ditayangkan CV-nya walaupun kita sudah tahu semua. Ada yang belum tahu. Oh, ada yang belum tahu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik saya ini topik yang berat karena memang sebagian besar kita memang belum mengerjakan, saya rasa. Ada dua hal yang topiknya pesertanya, karena bicara dengan yang memang sebenarnya lebih pintar dari saya. Banyak kan guru-guru saya juga, jadi saya mungkin ini adalah suatu topik yang ingin saya paparkan dalam konteks pekerjaan masa depan kita. Jadi selain menutup, mungkin ada hal lain yang bisa kita lakukan. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Dr. Ali juga soal heart lung transplantation, oleh Dr. Nor juga tadi sudah disebut-sebut soal POTSAN. Saya akan paparkan ini dalam konteks mungkin semacam suatu proposal buat kita semua, apakah kita nanti ke depan mampu atau tidak mengerjakannya. Saya bawa judul yang kaitannya dengan intervensi juga. Mungkin selama ini kita lebih kepada definitive intervention, tapi ini palliative intervention dalam konteks ya hanya dalam konteks palliatif, jadi tidak dalam konteks menyelesaikan tuntas masalah pH-nya ini. Slide berikutnya.
hal ini udah dibahas dari tadi pagi, Dokter Indah juga tadi juga sudah disinggung oleh Dokter Ahmad Budi, definisi dari pH ya. Nah, hal yang perlu juga kita pahami tentang pulmonary arterial hypertension. Selain kita juga punya data terkait berapa tekanan arteri pulmonal, juga kita harus punya data tekanan di level kapiler, bahkan pulmonary vascular resistance index ya. Lebih dari 3. Kemudian tadi juga yang lain-lain definisi klasifikasi juga sudah dibicarakan, saya tidak bahas terlalu dalam lagi karena kita anggap ini kita sudah mengetahuinya. Slide. Ini juga klasifikasi juga tadi sudah disinggung oleh Dokter Indah dan tadi juga sudah disinggung oleh Dokter Ahmad Budi. Sebagian besar masuk grup 1, tapi seperti yang juga dibahas oleh Dokter Ahmad Budi tadi, ada juga yang walaupun dia ada congenital heart disease, tapi tidak bisa kita masuk kategorikan sebagai grup 1. Kita harus masukkan dia ke dalam grup 5, ya oleh karena ada masalah yang lain. Slide berikutnya. Nah, ini satu hal yang perlu kita coba pahami algoritma ini. Mulai dari kita menegakkan diagnosis ya, pH, mulai dari EKG, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisis, EKG, fototoraks, kateterisasi jantung. Nah, setelah itu kirim ke pH center atau ya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Nah, ini nggak bisa dibesarin ya, kecil sekali ya. Nanti mungkin slide-nya bisa dibagi, tapi terlalu kecil ya. Jadi saya bacakan saja. Memang ini kalau di sini dia algoritmanya mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisis, EKG, kemudian dilakukan dari 3 pemeriksaan ini pun sudah harus kita pertimbangkan apakah ini suatu pH atau bukan. Kalau pH lanjut sampai kepada pemeriksaan yang lain, kateterisasi jantung dan seterusnya. Slide berikutnya. Ini yang mungkin nanti akan lebih banyak dibahas oleh Dokter Rubiana ya terkait ekokardiografi. Tapi kita hati-hati dalam menilai mengambil suatu kesimpulan tricuspid regurgitation ya. Jangan kita akhirnya terkecoh kalau sudah tricuspid regurgitation berarti pH. Tidak. Mungkin kita harus pertimbangkan pemeriksaan eko itu harus betul-betul lengkap. Apakah memang ini suatu pH? Karena pada kasus PS yang severe juga bisa tricuspid regurgitation. Jadi penilaian ini juga harus berhati-hati. Atau pada kasus yang memang masalahnya di leaflet, ya di leaflet katup tricuspidnya. Slide berikutnya. Ini kabur juga ya. Tapi kira-kira begini, ini mungkin sudah sebagian dijelaskan. Kalau kita curiga PAH yang grup 1 tadi ya, kemudian kita nilai apakah memang masih operable atau non-operable. Tadi dibahas juga sama Promo, dibahas juga sama Dr. Ahmad Budi. Kalau operable ya ditutup. Atau kita nilai secara kateter, tadi dibahas sama Dr. Ahmad Budi, masuk gray zone. Gray zone artinya dia PVRI-nya 6-8. Kalau di atas 8 sudah masuk, kita bilang berat ya. Nah itu dinilai, boleh dilakukan tes. Tapi ada hal yang memang perlu kita lakukan terapi secara pemberian obat-obatan. Dinilai lagi ulang. Jadi kateterisasi itu boleh kita ulang. Ya. Ini juga hal yang perlu saya sampaikan di dalam hal ini. Para dokter bedah komplainnya ke saya juga. Mereka tahu mereka saya ke UKK, tolong sampaikan ke anggota UKK. Kalau misalnya kasus yang memang dirujuk untuk operasi, mohon data kateternya itu mereka minta lengkap. Kalau nggak lengkap, seringkali dikateter ulang lagi. Nah, kalau dikateter ulang lagi, seringkali orang tua komplain segala macam. Nah, ini mohon mungkin juga masukan buat kita semua, gimana supaya kita memberikan data selengkap mungkin terkait untuk pasien yang memang bisa operasi. Kalau tidak bisa, memang kita lakukan tata laksana dulu. Lanjut. Nah, ini yang perlu saya pahami. Selama ini ya langsung pilihannya heart lung. Tapi ada rekomendasi juga kasus-kasus tertentu mungkin pada kasus yang suprasistemik lebih tinggi tekanan parunya daripada tekanan sistemik atau kita sebut dengan suprasistemik pH.
atau pada kasus-kasus pH yang refraktor sudah dicoba dengan obat-obatan, sildenafil, iloprod dan segala macamnya tidak respon, maka pilihannya ada dua. Dilakukan atrial septostomi atau dilakukan POTSAN seperti yang disinggung oleh Dr. Nor tadi pagi ya. Slide berikutnya. Nah, kalau POTSAN itu, jadi untuk ada beberapa stan untuk aortopulmonar. Dulu hanya dikenal PDA dengan bitisan ya. Tapi ternyata juga sekarang banyak istilah-istilah lain, ada yang istilahnya POTSAN, Waterstone, Scully-Stone. Jadi kalau misalnya POTSAN berarti dari LPA, proksimal dari LPA dibuat aliran ke aortic descending, proksimal. Jadi dibuat seperti tunnel, ya, tunnel di situ atau memang dibuat koneksi, ya. Nah, bisa secara transkateter, bisa secara bedah, tapi memang sebagian besar masih dilakukan dengan cara pembedahan. Nah, di harapan kita mereka juga belum mengerjakan. Tapi ini adalah salah satu alternatif paliatif yang bisa dikerjakan pada kasus-kasus pH yang refraktor atau pH yang memang tekanan pH-nya jauh lebih tinggi daripada tekanan sistemik. Slide berikutnya. PDA stenting juga ada satu jurnal yang mengkaitkannya sebagai alternatif dari POTSAN. Jadi kalau PDA-nya kecil, daripada ditutup dia PA, digedein aja, dibesarin aja PDA-nya dengan stent. Dibesarin. Tujuannya apa? Supaya alirannya dari PA pindah kepada sistem. Memang anaknya akan berubah yang tadi mungkin tidak terlalu, jadi semakin cyanotic. Tapi dari segi cardiac index, cardiac performance-nya bisa jadi lebih baik. Ini salah satu pilihan untuk kasus di mana PDA-nya masih ada atau PDA-nya masih bisa dimungkinkan dibuka, ductus arteriosus masih bisa dibuka. Slide berikutnya. Nah, ini saya contoh satu kasus yang saya kerjakan, PDA-nya sudah tidak ada. Ya. Ini coba yang ini dulu di slide, bisa di apa? Bisa di yang pertama. Nah, ini bisa tanya nggak? Nah, ini. Jadi ini PDA-nya memang sudah tidak ada. Kemudian kita coba lakukan crossing wire lewat ligamentum itu yang sudah mungkin jadi ligamentum itu, dia bisa buka, ya kan, terbuka, kelihatan masuk, lalu terus slide sampai PDA-nya itu akhirnya bisa kita buka kembali. Slide. Ya, ini umur 3 bulan. Umur 3 bulan. Jadi sebelumnya, yang ini coba bisa ditayangkan ini. Yang bawah ini ya, oke. Oke. Ya, kasusnya kasus PH, ya, kasus PH, PDA-nya kita buka. PH, ya. Dia PH primer boleh disebut karena tidak ada defek, ya, tidak ada defek, jadi PDA-nya kita buka. Tujuannya untuk mengalirkan ke sistemik lebih banyak. Slide berikutnya. Nah, POTSAN ini mungkin memang belum banyak kasus. Ini ada satu jurnal dengan 12 kasus ya pada anak yang remaja dilakukan operasi POTSAN. Jadi secara operable. Tapi ada 2 kasus yang dia kerjakan secara transkateter. Ternyata RV-nya yang awalnya sangat dilated berubah menjadi lebih baik dan anaknya bisa lebih berkurang. Artinya kualitas hidupnya bisa lebih baik. Yang sebelumnya mungkin NIHA-nya 4 turunlah ke NIHA 3 atau NIHA 2. Jadi dia mungkin sudah lebih baik daripada tidak dilakukan intervensi sama sekali. Jadi ini satu jurnal yang perlu kita juga pahami ke depan. Jangan-jangan juga ini bisa jadi salah satu alternatif selain heart lung and transplantation tadi. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa parameter yang dipakai untuk palliative intervention. Jadi kalau sebelum diintervensi dilatasi dari ventrikel kanannya cukup besar, setelah dilakukan intervensi sudah berkurang dan ejection fraction-nya juga jadi jauh lebih baik. Ya. Slide. Jadi ini ada jurnal yang menyebutkan POTSAN ini bisa sebagai palliative intervention untuk kasus-kasus PH yang memang refraktor yang kita sudah nggak mungkin menutup, justru kita buka selebar-lebarnya, aliran dari PH kita alirkan ke
sistemik. PDA stenting kalau memang masih ada PDA-nya kecil atau masih bisa dibuka, PDA-nya dibuka atau dibuat lubang tadi secara surgery dari arteri pulmonal kiri yang proksimal disambungkan ke aorta. Gitu. Slide. Nah, jadi ada yang portsan itu sekarang berkembang juga portsan yang non surgery, artinya transkateter portsan. Jadi bisa dibuat portsan melalui transkateter. Slide berikutnya. Nah, ini dari sini dipelajari kenapa akhirnya bisa secara transkateter, bahwa LPA itu secara anatomi memang dekat sekali dengan aortic descending. Ya. Sudah dilakukan pemeriksaan MRI dan bisa diukur berapa jarak dari descending aortic dengan arteri pulmonal ini, sehingga ada kemungkinan untuk bisa dilakukan koneksi antara arteri pulmonal dengan aortic descending, baik secara transkateter maupun secara surgery. Slide. Nah, ini kalau yang secara surgery, jadi dilakukan ortografi dan peagrafi, diukur jaraknya dan dipasang snare di sini ya, untuk memastikan pancer untuk menembus dari aortik dari descendingnya untuk menuju ke LPA. Jadi sambung, kemudian dipasang stent. Ya, jadi dipasang stent antara LPA dengan aortic descending sehingga aliran dari arteri pulmonal itu dialirkan ke sistemik. Begitu. Dan ini juga bisa kita nilai nanti secara ekokardiogram. Slide. Nah, ini juga ke depan, masa depan, karena ini masih salah satu pemikiran saja. Agar lebih jelas lagi, dipasang kateter yang memang ada magnetnya. Yang satu masuk lewat vena ke arteri pulmonal kiri, yang satu lewat aortic descending. Kemudian nanti dia dipastikan karena magnet dia nyatu. Jadi kita bisa tahu di mana kita lakukan kateter itu sehingga bisa menembus. Dan di situ dipasang stent atau dipasang regulator seperti ini. Ya, slide. Tapi ini belum ada, saya juga belum tahu, saya baru lihat. Dan saya udah ada lihat sekali satu presentasi salah satu pembicara internasional. Jadi kita belum mengerjakan, ini hanya ke depannya mungkin bisa salah satu hal yang bisa kita kerjakan untuk kasus-kasus PH yang refraktor atau PH yang memang sudah Eisenmenger syndrome. Jadi ini jurnalnya juga yang menyebutkan, banyak sekali jurnal-jurnal seperti ini yang menyebutkan bahwa palliative portsan memang bisa menjadi salah satu alternatif untuk kasus-kasus PH refraktor atau PH yang Eisenmenger syndrome. Slide berikutnya. Nah, ini secara teori patofisiologinya bagaimana portsan ini bisa menjadi salah satu alternatif. Jadi kalau dia ada ASD-nya, ya setelah dilakukan portsan, kita bisa lihat indikator ASD-nya yang awalnya right to left berubah menjadi left to right sana, seperti itu. Nah, ini juga bisa jadi alasan mengapa portsan sebagai alternatif untuk dilakukan intervensi untuk atasi pasien-pasien PH kita yang memang sudah nggak tahu lagi mau diapain ya, dikasih obat juga ternyata tidak menunjukkan respon yang cukup baik. Slide berikutnya. Oke, ini secara MRI juga bisa dinilai ya. Portsannya bisa dilihat bagaimana bisa bersambung antara arteri pulmonalis dengan aortic descending ya, karena memang sangat dekat sekali. Slide berikutnya. Nah, ini juga penetrated yang bisa juga jadi salah satu alternatif, misalnya kasus PDA besar misalnya, kita tutup, pH-nya tidak turun, ya dibolongin si PDA occludernya ini, dibolongin dengan stent, dipasang stent di PDA-nya. Tapi saya juga belum pernah mengerjakan, ini hanya saya lihat dari sisi jurnalnya saja. Kedua, ini salah satu cara untuk kita mengatasi PH yang awalnya sudah kita tutup, lalu mau kita apain ya? Dibuka kembali. Dibuka kembali. Slide berikutnya. Nah, selain portsan, tadi juga direkomendasikan di dalam algoritma itu dilakukan septostomi. Artinya dibolongin. Kalau bayi kecil masih bisa kita lakukan bas seperti ini ya. Tapi kalau sudah septumnya tebal, itu bas agak sulit, maka yang kita lakukan adalah atrial stenting seperti ini. Slide berikutnya, coba nih bisa di apa ini? Videonya jelek, sorry ya. Ini karena beda ini. Tapi yang intinya bisa dilakukan. Itu
atrial stenting juga salah satu hal yang juga bisa kita jadikan alternatif untuk mengatasi pH pada kasus-kasus pH yang sangat berat. Slide berikutnya. Nah, ini prosedur yang dilakukan memang juga pasiennya 5-10 tahun, banyak juga kalau saya baca yang dilakukan septostomi itu ya 5-10 tahun ternyata meninggal juga. Nah, ini salah satu yang dilakukan meninggal, dilakukan otopsi. Stennya seperti ini kira-kira di dalam itu yang terjadi. Ini kasus yang sudah 5 tahun dilakukan stenting, atrial stenting. Jadi outcome-nya juga masih perlu pemantauan jangka panjang. Slide. Nah, ini adalah yang device-device terbaru yang tujuannya untuk membuka IAS-nya. Artinya dibuat AS decretion secara transkateter. Jadi kita yang awalnya kita tutup ASD ya kita buka. Ini salah satu yang banyak sekarang sedang dipakai yaitu atrial flow regulator. Ini produknya Occlutech, bisa dipasang dan ada algoritmanya juga. Ya kita mau pakai yang tebal berapa diameternya, dasarnya apa. Seperti halnya seperti kita menutup ASD, PSD dan PDA. Yang banyak sekarang sedang beredar tuh yang sini. Yang ini saya juga belum tidak banyak mengetahuinya. Slide berikutnya. Ya ini contoh yang sudah dipasang dengan atrial flow regulator yang awalnya tidak ada ASD tapi dibuat jadi ada ASD supaya terjadi aliran yang di sisi kanan itu banyak dialirkan ke sisi kiri sehingga performance jantungnya bisa jadi lebih baik. Slide berikutnya. Ya bentuk device-nya memang agak aneh juga. Seperti donat ya. Donat karena di tengahnya ada bolong. Yang awalnya selama ini kan kita kenal yang penetrated ASD VSD. Itu untuk nutup VSD tapi kita sisakan lubangnya. Ada beberapa yang coba dirusak sendiri alatnya tapi itu kan nggak bagus ya. Sebenarnya ada juga alat yang memang dia memang modelnya ASD penetrated seperti ini. Slide berikutnya. Nah, ini cara sebelumnya cara melakukan tindakannya ya dengan melakukan septektomi, kemudian si delivery sheet-nya akhirnya bisa diseberangkan, kemudian alatnya dipasang, memastikan alatnya ini bisa lewat transekokardiografi atau TE ataupun lewat angiografi ya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana outcome-nya terlihat di sini secara ekokardiografi aja deh, secara klinis yang memang juga mungkin bisa diperdebatkan, tapi ternyata setelah dilakukan atrial septostomi itu cardiac index-nya bisa lebih baik, sistem oksigen index juga jadi lebih baik. Anaknya bisa lebih yang secara klinisnya juga NIHA 34 ya turunlah ke NIHA jadi NIHA 23 gitu ya, bisa lebih baik. Jadi sifatnya mungkin hanya paliatif, tidak mengatasi masalah secara sempurna, tapi inilah salah satu hal yang bisa jadikan upaya kita ke depan untuk mengatasi kasus-kasus PH. Slide. Nah, sebagai kesimpulan, jadi ada dua yang terkait dengan palliative intervention. Yang pertama adalah PORCHAN. Ini bisa secara surgery, bisa juga secara transkateter. Tapi secara surgery saya juga udah tanya, dokter bedah juga belum mengerjakan di Indonesia. Ya, membuat defek antara arteri pulmonalis kiri dengan aortic descending. Nah, atau yang kedua dilakukan atrioseptostomi bisa oleh BAS atau dengan stenting atau dengan AFR implantation. Ini juga ke depan bisa jadi salah satu pertimbangan kita untuk mengatasi pasien-pasien PH yang severe dengan refraktor atau yang kasus-kasus yang sudah Eisenmenger syndrome. Demikian dokter. Slide berikutnya. Ya ini mungkin slide terakhir. Jadi saya juga ini terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky atas share-nya yang sangat jelas dan menambah wawasan kita. Selanjutnya mungkin kita hubungi CathLab, sudah siap belum ini? Halo? Oh, belum ada. Ternyata belum siap, kalau belum, karena pembicara berikutnya Dr. Rufiana belum datang, maka kita lanjutkan dengan diskusi pada presentasi dari Dr. Rizky. Kami persilahkan dari para audiens yang silahkan Dr. Agus. Iya, terima kasih. Jadi yang di Dokter, Mas. yang sudah
Oh, bukan yang gray. Justru itu menurut saya baiknya di situ, jangan sampai ke sana. Lebih kepada yang kalau yang paliatif ini yang lebih kepada suprasistemik, artinya tekanan parunya itu arteri pulmonalnya sudah lebih tinggi dibandingkan tekanan ini dok, tekanan sistemik. Misalnya kalau PA pressure-nya sudah 100/80 atau ya 100/60, MAP-nya sudah di atas 80, tapi tekanan sistemiknya lebih rendah dari itu signifikan, mungkin itu POTSAN maupun atrial septotomi ini bisa terjadi sebagai alternatif tindakan. Ya, terima kasih. Dan yang kedua tadi yang dilakukan PDA stenting itu pada kasus PFIME. Usia berapa yang dilakukan? 3 bulan. Jadi memang ekonya tidak ada apa-apa. Ya. Terima kasih. Baik, berikutnya Dr. Rahmat Budi, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin harus ini ya supaya lebih clear, jelas seleksi pasien yang dilakukan POTSAN. Ini Dr. Rizky yang mana tadi sebab jadi baur tuh, campur-campur antara Eisenmenger dan seterusnya. Ini yang dipasang atrial flow regulator, POTSAN dan seterusnya. Jadi kriteria seleksi pasiennya, indikasinya yang mana? Kalau saya baca di jurnal itu belum ada satu kesepakatan secara ini ya. Masing-masing jurnal itu buat indikatornya masing-masing, tapi sebagian besar sepakat. Kalau misalnya untuk atrial septostomi kita lakukan itu pada kasus di mana tekanan di atrium kanan sudah jauh lebih tinggi daripada tekanan di atrium kiri, maka untuk mencegah tekanan paru yang lebih tinggi lagi, maka alirannya dialirkan ke sistemik melalui shunting di atrium kanan ke atrium kiri, dibuat aliran. Memang anaknya biasanya anaknya juga tetap sianotik atau bahkan semakin sianotik karena darah low oksigen juga yang dialirkan ke seluruh tubuh, tapi dari segi flow ke sistemik jadi lebih baik. Begitu juga kalau yang POTSAN itu biasanya kalau tekanan parunya sudah suprasistemik, sudah lebih tinggi daripada tekanan di aortic descending, biasanya dilakukan POTSAN untuk menurunkan tekanan paru, hanya untuk memindahkan aliran saja. Jadi secara logikanya begitu, dibuat aliran begitu. Memang saya sendiri sih belum mengerjakannya, Dr. Rahmat Budi. Ke depan mungkin ini hanya satu proposal, mungkin ke depan ini hal-hal yang bisa kita lakukan di mana kasus-kasus Eisenmenger kita cukup banyak, tekanan pulmonal sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan ini. Kita memang belum punya alat ukur untuk berapa cut off point-nya, kapan harus ditutup, kapan harus dilakukan palliative intervention. Maksud saya begini, karena konteks pemasangan POTSAN sama atrial flow regulator itu tidak dipakai untuk PAH-CHD yang sudah ada defeknya. Ini kebanyakan pada kelompok grup 1, tetapi dia dengan komplain terkait ada rumah sakit khusus yang dibayar lebih rendah klaimnya dari rumah sakit khususnya. Jadi tipe B sama BPJS turunkan tipe C. Jadi kita komplain datang ke BPJS, kita sampaikan komplain kita sampai formulir di mana? Formulir itu sampai menunjukkan semua standar kita loh, standar pelayanan kita semua ditunjukkan supaya BPJS percaya bahwa kita juga dokter jantung begitu ya. Karena pihak BPJS ada yang masih ragu-ragu kalau kita ini dokter jantung gitu. Nah, bisa ditanyakan nggak yang PPK itu tadi? Jadi ada permintaan BPJS ke saya, tolong dibuat panduan praktik klinis kompetensi di kita itu apa saja. Nah ini saya udah buat draftnya, semua penyakit jantung bawaan. Slide turun ke bawah. Ini PPK, stop dulu. Ini PPK semua kita. Saya minta direview sama anggota UKK. Nanti dibagi sama Dr. Feni sama Dr. Diaris. Ini direview. Ini nanti kita serahkan Dr. Rahmat Budi ke BPJS sebagai bukti bahwa kita minta ini kompetensi kita. Tolong pembiayaan untuk kita jangan sampai dibedakan dengan di rumah sakit lain. Ya. Ini sekarang sangat timpang sekali di rumah sakit jantung harapan kita sama di rumah sakit Cipto. Itu klaimnya 2-3 kali lipat dari klaim kita. Jadinya kita yang di daerah mau ngerjain apa? Ini udah terjadi
PH juga di daerah ini. Kita hipertensi kita di daerah ya Dokter Agus ya, kan kurang begitu. Tapi begitu masih tarifnya, memang ini perjuangan lama. Tapi ini saya ikutin aja maunya BPJS, kita buat PPK, oke nanti kita buat PPK kita. Ini yang berbasis level kompetensi. Maksudnya apa berbasis level kompetensi? Coba slide yang, ambil satu contoh diagnosis. Turun ke bawah sedikit. Lagi turun sedikit. Lagi. Bisa ditanyakan ke halaman up. Lagi sedikit lagi. Oke, stop. Oke, ini contoh ya. Diagnosis stop dulu. Balik naik ke atas. Diagnosis misalnya ini double outlet. Ini yang maunya BPJS ya. PPK maunya BPJS. Saya ngikut aja apa maunya mereka. Double outlet right ventricle. Standar tenaga medisnya mulai dari yang dokter umum sampai yang perlu kolaborasi. Dibuat sini. Apa yang membedakan? Nah, kita di merah. Kompetensi dokter anak subspesialis, ini abu-abu kolaborasi, ini dokter bedah, biru. Definisinya apa? Klasifikasinya seperti apa? Kriteria diagnosis slide ke bawah. Coba ke bawah lagi. Ini sekalian aja supaya kita bisa ngomong. Stop. Oke, diagnosis banding. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya apa? Ini maunya BPJS seperti ini. Slide. Terus. Ya, habis mereka sih yang punya duit. Ya kan, kalau kita yang punya duit ini. Jadi yang punya duit yang ngatur yang nggak punya duit. Nah, ini contoh. Jadi tata laksananya. Dokter umum apa yang dikerjakan sama dokter anak? Yang hijau inilah dia, pra intervensi ini dikerjakan. Yang prosin nanti ini kita masih debatable. Apakah ini memang harus dokter jantung anak atau boleh kita minta dokter anak? Kalau dokter Feni dia nggak setuju, dia maunya tetap dokter jantung anak. Dia komplain sama saya. Tapi di sini saya buat kuning memang. Artinya dokter anak pun boleh memberikan prostin. Yang merah berarti ini dokter jantung anak yang bisa memberikan obat sildenafil. Nah, kalau yang abu-abu ini berarti kolaborasi. Nah, intervensi non bedah misalnya apa? Tindakannya stenting itu merah. Sampai kepada yang biru. Terus slide berikutnya biru berarti bedah. Slide turunkan lagi. Dek, turunkan. Lagi. Pasca intervensinya apa yang dikerjakan? Kalau abu-abu berarti itu imaging. Slide. Turun lagi. Bawah lagi. Nah, saya bingung waktu menetapkan ininya. Stop. Ini tingkat evidence base. Yang mananya tapi disuruh buat. Ya udahlah saya buat 1C tapi nggak tahu ini dasarnya juga apa, saya bingung membuat ini. Ya kan, tapi maunya BPJS ada sistematika yang seperti ini. Indikator medisnya apa, kepustakannya apa. Ya, Pak. Kasih. Ada aneh karena itu level of evidence-nya 1 ya. Tapi grade of recommendation-nya kok C. C berarti konsensus pakar. Pakar. Kalau 1 kan udah meta analisis atau RCT yang gede, nggak perlu pakar lagi. Ya maksud saya Pak, ini dari sekian banyak yang ini, yang mananya yang bisa kita sebut tingkat evidence base dan tingkat ini. Ini sih saya bingung menetapkan ininya gitu. Bingung. Mananya yang kita jadikan, apakah bedahnya, non bedahnya, atau pasca intervensinya, apa yang terkait dengan 1C ini yang jadi. Tapi draftnya yang dari mereka itu seperti ini, PPK-nya gitu. Saya pun bingung menetapkan ini yang mananya yang kita sebut 1C atau 2A atau BC-nya ini yang mana. PPK itu berlaku untuk seluruh Indonesia? Enggak, jadi ini nanti sifatnya Pak, maunya BPJS setelah ini ada, mereka mau nanti rumah sakit sanggupnya sampai di mana? Dari yang ini. Misalnya mereka nggak punya MRI, berarti di dalam PPK yang di rumah sakit itu MRI tidak ada. Tapi yang mana yang bisa dikerjakan? Misalnya bisa mengerjakan sampai intervensi non bedah. Dikerjakan situ PPK-nya dibuat situ. Jadi kita membuat ini hanya untuk ini PPK yang lebih kepada basisnya bukan rumah sakit, tapi level kompetensi masing-masing dokter. Ada yang dokter umum sampai mana, spesialis sampai mana, konsultan mana, bedah jantung mana, sampai kolaborasi apa. Lebih kepada PPK yang lebih sifatnya basisnya level kompetensi dokternya.
Tapi nanti sampai di daerah ya masing-masing buat PPK lagi sesuai dengan kemampuan rumah sakitnya. Misalnya Sarjito bisa sampai MRI, ya dibuat PPK-nya sampai MRI. Tapi mungkin di daerah yang lain yang nggak ada MRI ya nggak dibuat. Atau nggak ada dokter bedah jantungnya yang nggak dibuat PPK sampai bedah jantungnya. Berarti sampai di situ dia juk, gitu kan? Nah ini yang diminta BPJS, Dokter Sas. Kalau ini ada, mereka bilang, mereka kasih contoh ada yang dari Perki, dari Perdami, dari perhimpunan-perhimpunan lain, mereka buat begini, klaimnya naik, klaim mereka naik. Saya nggak tahu mengapa bisa begitu, saya pun bingung. Atas dasar apa BPJS menaikkan klaim dengan hanya ada PPK yang seperti ini model? Bingung juga saya sebenarnya, tapi beginilah yang diminta pihak BPJS. Oleh karena itu saya mau ini direview semuanya. Ini saya udah buat berdasarkan draftnya ini berbasis ICD-10. Semua ICD-10 yang untuk PJB sudah ada. Kemarin ditanya sama Dr. Rubiana, PJR gimana atau quiet ya dok ya? Nah, kalau saya sih, kalau ada yang bisa buat bantu, oke, nggak ada masalah. Sekalian aja kita masukkan. Kebetulan Dr. Rubi udah datang. Habis ini materi Dr. Rubi sebenarnya, tapi karena menunggu Dr. Rubi dari Wani kita bahas dulu nih sebentar. Kebetulan ditanya sama Dr. Rahmat Budi terkait dengan bagaimana ke depan kita mau naikkan klaim BPJS. Gitu. Terima kasih Dr. Rizky. Belum waktu, mungkin kita saatnya untuk beristirahat dulu. Oh, silakan. Terima kasih Dr. Sasmito. Kita tadi menyikapi tentang pembicaraan tentang bahwa echo atau CAT yang tidak substandard kita katakan untuk dokter bedah itu. Kita ada satu cara solusinya barangkali gini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Toronto, misalnya orang Toronto itu pendidikan sangat bagus ya, 3 tahun kardiologi. Mereka tuh punya suatu SOP-nya. Jadi kalau Anda ketemu ASD, mau operasi itu bisa A, B, C, D, E, ada. Saya juga dulu itu, gitu ya. Dan mungkin kita saya kutip dari mereka yang lama, yang terbaru, Toronto termasuk yang terbaik di dunia untuk pediatrik cardiology fellowship ya. Sangat terstruktur. Jadi kita nanti buat mungkin UKK, nanti kita cari dari Toronto yang terbaik atau sumber lainnya yang mana yang terbaik, kita modifikasi dengan sini, lalu kita sebarkan ke semua anggota gitu. Terutama juga untuk mereka anggota yang masih baru-baru seperti daerah, Anda kalau mau kirim itu mesti begini. Seperti suatu macam checklistnya gitu ya, itu saran saya gitu, dibuat checklist. Jadi sampai ke sini kita nomor 1 tidak jadi tertawa juga, nomor 2 dia jadikan suatu ya untuk, nah ini dah sekolah kalian begini produksinya. Itu bisa bermata dua seperti itu. Sekolah ini kok nggak diajarkan begini, nanti kita ya tahu dari seberang sana kan kita tahu ya. Jadi ya sudah saran aja, terima kasih. Terima kasih Prof. Najib. Dan menyambung tadi kita teruskan untuk istirahat kira-kira berapa menit? 10 menit, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan presentasi Dr. Rubiana. Karena dari CAT belum siap. Oh, Dr. Rubiana apa atau bukan? Ya, ada. Tapi memang kita akui untuk membuat standar itu memang sulit ya, perlu waktu dari orang lain. Modifikasi, lalu nanti kita ini sebarluaskan ya. Nah. Ya sih, itu bisa jadi. Nah, kita adopt ya. Cuma memang masalahnya kan juga kadang di daerah, misalnya contohnya kan dok itu Oxycom nggak punya segala macam. Ya ngapain di di sana? Cuma nanti di daerah juga kita nggak tahu mau buat apa. Iya. Makanya saya menanggapi mereka yang komplain itu saya senyum aja. Ya udah saya tingkatkan kemampuan anggota saya, udah gitu aja deh. Ya kan daripada kita dia merasa tetap dia lebih pintar, Prof, masalahnya. Iya.